Astagfirullahaladzim. A'udzubika min syarri ma khalaq. A'udzubika min syarri ma khalaq. Astagfirullahaladzim. 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 Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Skyro. Jadi pada kesempatan kali ini teman-teman, ini aku solo camping lagi sendirian. Dan pada malam ini teman-teman, ini cukup menarik banget karena di sini itu ada cerita yang cukup mistis. Di hutan ini ada kejadian urban legend yang menurut gue cukup angker teman-teman, yang dimana dulunya itu ada seorang perempuan, lagi-lagi ya teman-teman, seorang perempuan yang melakukan sebuah kegiatan paranormal teman-teman, yang dimana dulunya itu ada sepasang suami istri, yang dimana suaminya ini teman-teman sering bepergian untuk kerja teman-temannya, dan pekerjaannya ini cukup jauh gitu, kayak keluar kota, semacam kayak usaha di tempat orang gitulah, merantau teman-teman. Nah, dan suaminya ini bisa dibilang kayak ganteng gitulah teman-teman, cakep banget lah ceritanya seperti itu. Si istri ini karena cinta teman-teman, karena cinta takut orang-orang dulu teman-teman
kalau kayak bepergian untuk merantau, tahu-tahu di kota ini punya istri gitu loh. Nanti bepergian ke sini tahu-tahu ada istri gitu. Jadi orang dulu itu teman-teman, apa ya namanya, istri itu kadang-kadang tuh ada banyak gitu loh. Kadang ada yang punya 2 istri, kadang-kadang ada yang 3, ada yang 4 gitu loh. Ya, apalagi ibarat kata orang yang punya usaha gitu loh, orang yang mungkin punya uang dulunya itu nggak susah teman-teman ya. Jadi bisa aja dapat istri setiap pergi kerja ke luar kota seperti itu teman-teman. Nah, si istri ini, istri yang paling tua ini teman-teman khawatir, takut gitu. Dan pada akhirnya dia mengguna-guna suaminya teman-teman. Dia mengguna-guna suaminya. Jadi orang dulu itu teman-teman sering untuk mempelet suami itu kayak di makanan ditaruh kayak darah haid gitu. Kayak di makanan itu kayak ya ditaruh air daleman seperti itu teman-teman. Nah, jadi singkat cerita seperti digituin lah ketika suaminya pulang gitu. Itu dikasih makan kayak mungkin air beras kayak udah dicampur sama air daleman, air apa namanya darah haidnya gitu. Jadi dikasih ke suami biar suami itu kayak ya tunduk lah teman-teman seperti itu. Singkat cerita yang namanya ya itu bisa dibilang sihir ya teman-teman. Kayak kegiatan paranormal gitulah. Pada akhirnya yang namanya si istri ini kan seharusnya itu bakti sama suami tapi malah kayak durhaka sama suami gitu loh. Ya walaupun suaminya emang bener-bener kepincut, apa kata dia bakalan nurut gitu loh, nggak nyari istri apa segala macam, pokoknya rindu terus sama istrinya tapi dengan hal-hal yang bersifat negatif gitu loh teman-teman. Nah pada akhirnya si suami ini kayak punya firasat juga teman-teman, kayaknya gue di macem-macemin deh, kok gue kayak gini ya, kok gue begitu ya, kok gue tidur mimpi begini ya, mimpi begitu ya. Dia ngerasa kayak ada sesuatu yang mengganggu dia gitu loh. Ya singkat cerita si suami tahu ternyata si istrinya ini ya macam-macam lah mengguna-guna dia dengan ya ilmu hitam apa segala macam. Ini barusan di belakang suara keras banget, gue nggak tahu apa, kayak pohon dipukul pak gitu. Gue denger banget di belakang. Nah jadi singkat cerita suaminya tahu dan si istrinya ini teman-teman semacam kayak disumpah sama suaminya. Disumpahin, pokoknya aku nggak rela, aku nggak ridho pokoknya sama kamu. Kamu udah berbuat nggak baik, udah berbuat durhaka sama aku. Seperti itulah intinya singkat cerita. Dan ya gue nggak jelas ya diceritain apakah si suami ini meninggal, apakah si suami ini ceraiin atau gimana. Ya singkat cerita teman-teman, si perempuan ini setelah banyak menggunakan ilmu-ilmu kedua kali ada pukulan di belakang. Singkat cerita ya karena banyak hal-hal negatif yang dipakai teman-teman, perempuan ini ya ceritanya ini masih banyak yang tahu teman-teman, karena ini ceritanya turun-temurun gitu loh. Ya mungkin masih sekitar 50 tahunan gitulah teman-teman. Ya maksudnya urban legendnya masih baru-baru amat lah gitu. Si perempuan ini teman-teman katanya sampai tua dia kagak bisa mati. Jadi udah tua nih, udah kebaring di tempat tidur gitu, nanti kayak nangis, nanti kayak menjerit, kayak apa ya, kayak tersiksa gitu loh teman-teman. Mungkin nggak tahu ya yang dia lihat apa gitu loh, yang mungkin menghantui dia apa. Jadi dia tuh semacam kayak udah tua tapi nggak bisa mati teman-teman, tapi kayak sering tuh dihantui kayak kayak teriak-teriak gitu loh, kayak mirip ya kayak semacam orang gila tapi kayak semacam ada yang nakut-nakutin gitu. Nah anak-anaknya ini kayak teman-teman, wah ini gimana ya, ini ibu kita gimana ya gitu loh. Ya apalagi teman-teman gak sempat taubat atau apa gitu loh, udah tua gitu kan, malah makin menjadi-jadi gitu. Nah singkat cerita teman-teman, nyari orang pinter, nanya sana nanya sini, terus disaranin ketemu orang pinter yang katanya itu bener-bener sakti lah teman-teman.
Jadi ceritanya ini bukan ngedatangin orang, maksudnya orang alim gitu teman-teman, orang soleh gitu, enggak gitu. Datanginnya ke apa ya namanya, orang pintar. Terus orang pintar ini nyaranin, ini ibu kamu tidak bakalan bisa mati, biar sampai tua kagak bakalan bisa mati. Ini karena perbuatan dia. Jadi satu-satunya cara adalah ini bukan ilmu yang bisa diturunkan terus dia bisa lepas, enggak. Ini dia udah nanggung risikonya karena dia pernah durhaka sama suaminya. Dia bakalan tetap tersiksa sampai tua gitu loh. Dan pada akhirnya orang pintar ini nyaranin satu-satunya cara adalah dikuburin hidup-hidup di hutan. Jadi karena udah kehabisan cara teman-teman, ini orang kagak mati-mati gitu loh. Ya, dan akhirnya dibawa ke hutan sini teman-teman. Dan ibunya pun sebenarnya udah ngasih syarat, udah ngasih isyarat gitulah, lakuin gitu, lakuin, aku udah tersiksa gitu loh, lakuin. Dan akhirnya dilakuin teman-teman. Di hutan ini digali lubang kubur, ibunya ditaruh dan dikuburin secara paksa teman-teman, dikuburin secara paksa, hidup-hidup. Dan setelah kejadian itu selang beberapa tahun teman-teman, di hutan ini orang sering ketemu nenek-nenek itu. Orang sering ketemu, orang sering dihantui teman-teman, orang sering ditemuin. Dan bahkan eksistensinya itu bakalan sering. Katanya setiap orang yang senja-senja kesini itu pasti ketemu, pasti lihat, pasti nongol gitu loh. Nah, jadi gue pun penasaran teman-teman. Setelah diceritain itu, gue diajak ke tempatnya dan gue penasaran, dan akhirnya gue memutusin untuk coba cari eksistensi di sini teman-teman. Ya, dan semoga malam ini gue dapat sedikit eksistensi, gue bisa tahu gitu loh. Karena benar-benar di sini itu katanya kalau udah menjelang senja itu horornya minta ampun katanya. Bulu kuduk itu nggak berhenti merinding kalau orang diam di sini atau lewat atau gimana gitu loh. Karena emang energinya, karena emang kayak maksudnya ilmunya itu masih bukan ilmu ya, kayak semacam energi negatifnya itu masih kebawa teman-teman. Jadi orang kayak lewat aja udah berasa nggak nyaman, nggak enak di sini. Nah, jadi gue bakalan mutusin untuk menginap pada malam ini di sini dalam kondisi sendiri teman-teman. Oke.
Oke teman-teman, jadi waktunya makan, dan kali ini makan seadanya teman-teman. Bener-bener seadanya ya, karena gue tadi cuman sempat beli di toko-toko kecil di daerah sini teman-teman. Gue nggak bawa dari rumah, dan ini juga cuman sebagai pengganjal perut teman-teman di tengah malam. Karena sebenarnya dari tadi sore gue pergi itu udah makan, jadi buat ganjel-ganjel aja lah gitu loh ya. Kondisinya dingin banget teman-teman, bener-bener seharian itu hujan gue di jalan. Aduh, hujannya reda, hujan lagi, reda, hujan lagi, sampai sore gitu. Dan untungnya malam ya cerah banget ya, tapi karena habis hujan seharian itu kondisinya dingin banget teman-teman ya. Cocok banget lah makan mie. Oke, makan seadanya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebenarnya teman-teman, dari tadi itu banyak banget keanehan yang terjadi di sini, dan beberapa keganjilan yang menurut gue nggak masuk akal. Bahkan gue merasa nggak nyaman dan merinding mulu dari tadi di sini teman-teman. Apalagi ketika gue ngerekam, ngambil frame-frame dimana biasanya di akhir video kalian pasti sering lihat kayak kondisi tenda gue tertutup, dan kayak gue rekam suasana tendanya gitulah di paling akhir video biasanya gue taruh. Nah itu sebenarnya gue rekam awal-awal teman-teman. Pas gue ngerekam tadi dari jauh teman-teman, itu kondisinya ya kayak senja-senja gitulah teman-teman, abis-abis sholat maghrib gitu. Itu gue ngerekam, lampu gue taruh teman-teman, gue ngerekam dari jauh ngerekam. Nanti gue jalan lagi gitu ke arah samping atau gimana, gue rekam lagi suasana tendanya gitu. Pas gue lagi asik ngerekam, lampu lighting yang gue taruh deket tenda itu set, muter, bener-bener muter, bukan jatuh atau gerak kayak misalnya kayak lek atau gimana, itu keputer. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Lampu gue muter barusan. Lampu gue muter barusan. Astagfirullahaladzim. Hey, gue dari tadi udah gue abis kejadian itu jujur kayak nggak masuk akal. Lampu gue kepelintir sendiri, dan gue udah ngerasa wah, gak beres. Gak mungkin lampu gue kayak naruhnya ngeganjel atau gimana, karena lampu gue cukup berat teman-teman. Mungkin kalau kaki-kakinya ketaruh mungkin ke akar atau gimana, nggak kokoh gue taruh gitu ya, itu udah pasti jatuh. Karena baterai yang gue pakai itu lumayan gede teman-teman, hampir 1 kilo baterainya doang gitu. Kayak nggak masuk akal banget, kayak kalau emang naruhnya itu apa ya, agak miring atau gimana, itu kalau emang gerak pasti jatuh gitu. Tapi ini nggak, kepelintir. Itu gue yang nggak masuk akal banget. Gue kaget. Dan beberapa kali juga gue denger di antara di balik-balik pohon, karena di sini kan ada beberapa pohon yang cukup gede gitu. Gue dari tadi nyebat gitu, nunggu tengah malam gitu kan teman-teman. Gue duduk gue di luaran doang dari tadi nyebat gue, sambil ya ngambil frame kamera gitu. Gue denger dari beberapa kali dari samping pohon kayak ada suara persis begitu. Beberapa kali gue nih, pohon-pohon di samping tenda itu sempet juga gue dengar, karena gue dari tadi duduk di depan doang gitu loh. Itu bener-bener jelas gue, anjing, bukan suara hewan ini mah. Gue center gitu kan,
Gue cari-cari, nggak ada hewan, nggak ada hewan. Jauh tapi suaranya jelas gitu, kayak di pinggir telinga gue kayak ada orang. Gue mikirnya sempat ini suara mesin motor kayak, mesin mobil kayak gitu. Karena kan kadang kayak apa ya teman-teman, ketika tengah malam tuh gema itu jelas banget gitu, mantul teman-teman. Kayak ibarat ada motor atau mobil truk gitu yang lewat di jalan kayak tengah malam tuh kayak makin kenceng gitu, kayak bakalan ada suara kayak gitu. Cuman gue perhatiin lagi, nggak ada suara truk lewat nih, nggak ada suara mobil lewat gitu. Jadi gue pengen berasumsi kayak maksudnya ya hal-hal yang mungkin bukan begituan, tapi nggak ada faktor yang memicu suara-suara seperti itu di deket sini gitu loh. Wah, gue bilang kayaknya emang nggak sendiri. Apalagi ditambah pas awal-awal aja lampu gue kepelintir sendiri, muter sendiri pas gue lagi ngerekam jauh, itu udah kayak nggak masuk akal banget menurut gue. Jadi teman-teman, di sini itu banyak banget pecahan-pecahan beling kuno seperti ini teman-teman. Gue banyak banget nemu dari tadi. Nah, kayaknya anjing semut api nih ke tangan gue. Kayaknya di sini itu ya dulunya teman-teman kayak ya ada pemukiman gitulah teman-teman. Apalagi kayak tadi sore gue kayak lihat banyak banget pecahan-pecahan gitu di jalan teman-teman. Wow, keren banget. Tenda gua diserang semut api, men. Tenda gua diserang semut api. Tenda gua diserang sama semut api, men. Ini banyak banget. Dan ini kalau ngegigit teman-teman, anjrit, sakitnya kayak gigitan lebah loh. Dan bengkaknya, aduh, banyak banget lagi nih, men. Semut api. Oke teman-teman, jadi semua dupa udah menyala teman-teman, dan wanginya udah nyebar ke dalam hutan, dan mungkin aku bakalan taruh di sekitar tenda aja ya teman-teman, agar ya aroma-aromanya ini bisa memicu hal-hal yang negatif, makhluk-makhluk halus seperti itu untuk datang ke sekitar tendaku teman-teman. Ya semacam undangan begitulah bagi mereka yang ada di alam sebelah teman-teman. Hadir, hadir, hadir. Nenek Mas Intan hadir. Nenek Mas Intan hadir. Nenek Mas Intan hadir. Datang, datang, datang. Oke teman-teman, jadi malam ini aku mau coba atur dan pasang kamera night vision teman-teman untuk mengawasi area sekitar tenda teman-teman. Nah, dan ini night vision yang bakalan kupasang malam ini. Dan ini ada senter juga teman-teman, tapi ini senter infrared ya teman-teman. Ini nggak ada cahayanya, tapi kalau gue nyalain nih, nah
merah kayak gini doang. Dan kamera night visionnya bakalan nangkep lebih terang banget teman-teman, tuh kalian lihat. Nah, itu terang banget teman-teman. Padahal di sana itu gelap, gelap, tapi di sini kita bisa lihat pepohonannya jelas banget. Nah, seperti itu teman-teman. Dan kondisi di luar dalam keadaan gelap gulita, aku sambil mengawasi dari dalam tenda teman-teman, sambil memperhatikan jika ada suara-suara atau pergerakan yang mungkin aneh ataupun ganjil. Gue bakal langsung rekam dari dalam tenda teman-teman. Perhati di luar, ini gue nangkap sesuatu. Perhatiin di samping pohon ini, dari tadi gue nangkap pakai night vision. Di sana gelap, itu ada sesuatu yang gerak-gerak di sana. Kalian perhati itu di samping pohon. Stop. Tuh, samping pohon gerak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.
Allah la ilaha illallah. Aku udah tutup semua tenda. Aku udah tutup semua tenda di luar. Aku udah stop merekam semua aktivitas di sini. Udah aku tutup semua tenda, teman-teman. Astagfirullahaladzim. 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 Auzubillahi min syarri ma khalaq. Auzubillahi min syarri ma khalaq. Allahu Akbar. Aku mau coba cek dan nyalain lampu di luar tenda, teman-teman.